Awi Sumarmo merupakan tokoh pejuang Purbalingga yang gugur dalam menghadapi gerombolan pemberontak DITII yang saat itu menyerang Kecamatan Karangreja. Monumen untuk menghormati jasa beliau didirikan di Desa Telahap Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbasaroyo di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, nama beliau juga diabadikan menjadi nama jalan di salah satu ruas jalan di kota Purbalingga. Jadi tadi berhenti dari TNI, kemudian masuk ke Kabupaten Cilacap sebagai klerek. Setelah itu kayaknya tahun-tahunnya penting kita kalau orang nggak ada datanya. Karena ini kan kita aja ya. disambung-sambung gitu. Ya, oke. Setelah itu, setelah klerek di Kabupaten Cilacap, lebih lanjut beliau sebagai pindah ke Kecamatan Mandiraja dulu. dipindah ke Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara. Sudah. Kemudian Sebagai sebagai nama waktu di Kecamatan Mandirajanya. berapa tahun gitu ya? Sebagai apa posisinya? menjabat nopo waktu di Mandiraja. menjabat Menjabat. di atas Apa? apa sih lihat ibu Nggak tahu nanti juga. tapi lupa saya Hanya di Kecamatan Banjarnegara, apakah belum menjabat itu sampai sini? di bagian kepala Baru keuangan setelah itu lah menjabat. kalau zaman sekarang Setelah itu kepala menjabat, keuangan barangkali baru di bawah Camatnya. Menteri Polisi. apa sih Di bawah Menteri Polisi apa? Ibunya kok jadi Karena setelah itu tambah naik dari Menteri Polisi. dari kabupaten kecamatan Mandiraja. Mandiraja Minggo lalu pindah ke Pagentan jadi mantri polisi di Nah Pagentan. ini berikutnya, Pagentan. ini berikutnya setelah Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, tapi jabatannya apa di bawah Menteri Polisi. Nanti coba dicari ya, karena jelas di situ kan ada jabatan sebelum Menteri Polisi. Karena setelah itu beliau almarhum sebagai Menteri Polisi di Kecamatan Pagentan. Menteri Polisi di Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, 3 tahun. Ya, nah ini baru dari Menteri Polisi di Kecamatan Pagentan, Banjarnegara 3 tahun, pindah ke Karangreja. Jadi asisten ketua. Jadi asisten bendana, bukan asisten pedono tuh, yang orang Klaten kalau Jogja, dia ada bendana, dia orang desa kabeh. Jadi Karangreja sebagai asisten bendana kan, nah ini kantor dan rumah. Jadi ada kantornya, ada rumahnya macam-macam, rumah apa dinas di Telahap Lor. Tapi catatan bahwa kantor dan rumahnya itu milik Pak Sumendi. Penatus itu dulu milik rumah dan kantor kecamatannya milik Pak Sumendi. Penatus Telahap Lor. Jadi pada waktu itu rumah yang dipakai saya sudah kelas 4 kalau nggak salah itu, karena belum lama terus pindah ke yang rumah baru kan. Nah,
Tapi ini, jadi saya sempat di situ, di Telapor, sekolah, jalan kaki gitu. Saya udah kelas 4, kelas 4. Kelas 4 berarti 10 tahun ya? Sekolahnya kalau nggak salah namanya itu Abidul ya. Kalau di Nono sama di Yudi di SR Telahap itu, kalau saya di SR Telahap Lo. Yang lain mau Iya, Telapor saya di Abidul. Berarti pindah ke Karangreja sekitar tahun 1960 ya? sebelum tahun 60 kan 61 saya pun diserang di ITI. Tahun 61 kan terjadi Kelas kejadian. 4 SD kan 9 tahun ya Pak? Umur 9. Saya kelas Kelas 6 1960-an lah. Pak Wahyono kelahiran 50 dikurangi 9 berarti ditambah 9 berarti tahun 59. Ya, berarti nggak 59. Ya, 59 60 pindah ke Karangreja. Berarti menjadi kelas 5 naik kelas 6 pindah ke Telahap menika. Berarti awal Saya lulus tahun 61. Ya 60. Kan Bapak Sento saya udah di SMP, udah di SKP. 60 61. Ya berarti antara 59 ya. 59. Waktu Bapak Seto kan saya 61. masih kelas 5 SD. Jadi belum lama saya kelas 5 SD dari rumah yang di Telapor. Nggih. Terus kemudian karena ini rumah dan Pinjem. kantornya milik Natus, terus Bapak waktu itu barangkali nih ya mengajukan ke Pemda, terus sama Pemda Purbalingga mendirikan. Nah ini, jadi Telapor milik Pak Ahmad ini lebih lanjut ya. Pemda Purbalingga membangun kantor dan rumah camat. Nah ini yang tempat kejadian. Berarti dipakai. Pemda Purbalingga membangun kantor dan rumah camat. Jadi ada kantornya kecamatan, ada rumahnya Pak Camat. Kemudian kantor BODM. Kalau dulu BODM Nah, Bintara Onder Distrik Militer. Saniki Babinsa. Barangkali saya gue jenenge kantor nyampe ya BODM, kalau nggak salah dulu bukan Polisian, Babinsa dulu Nggih, BODM. BODM. Nggih. Kalau yang kepolisian itu berapa? Yang Rian. BODM kan Tentara. Nggih. Nggih. Lah yang kepolisian Polisi itu Polsek napa nggih? Nah itu Komando Kan sektor. sampai ke Polsek kan. Nggih, Kan riyen Polsek Polsek, betul salah. kemudian Komando Menopo, sektor. nggak Supen. Nah itu satunya yang polisi itu. Yang terus terus komplek menikah, belakangnya pasar desa. Nggih. Lajeng sini rumahnya bapak, dan terus ini kantor pun bapak. Lalu yang sebelah sini kantor BUDN, yang sebelah sini kantor Polsek yang dekat dekat jalan. Samping Nah, jalan. diantaranya ini ada Pak Ufit itu Breden yang beli tanah. Iya, beli tanah di luar menikah, mendirikan rumah di situ. Jadi sak komplek menikah, jadi cuma kantornya 3 ya, kantor kecamatan BODM, kalau yang satunya Polsek niku nggih, Polsek niku jadi nggih. iya, yang sekarang Polsek dulu apa sih? Nggih, nggih. Kelame. BUDM. Kenapa sih yang sebelum namanya Polsek kenapa nanti menikah? Riyen enten Bintara Onder Distrik Militer nggih. Tapi Jadi benar ini saya tulis begini juga ya. Setelah itu yang tadinya di rumah di Telapor Nggih. tahun 1961 ini Pak Camat dengan keluarga yaitu Bu Sukarmina, Wahyudi Budiartono, Wahyono Adi Parmono, lah ini jadi juga masuk kan? Ya juga waktu pindahan kan sempat kan belum di Purworejo kan? Wis kan? Nah ya betul. Kalau gitu nggak saya tulis, bloknya mesti kelalen jadi gini. Pada saat Bapak dari camat tadinya di Laplor, karena kantor dan rumah dinasnya ini milik Penatus, maka Pemda bangun di Telahap Kidul, kemudian pindah. Nah ini tahun 61.
1961 Bapak Camat M. Sumarmo dengan keluarga yaitu Ibu Sukarmina, Wahyudi Budiartono, itu waktu itu masih SMP, sekolah di Bogosari, Wahyono Haji Marmono, SR kelas 5, Sri Winarti Handayani umur 4 tahun. Sri Winarti Handayani umur 4 tahun. Dan ada satu ikut pembantu namanya Bibi Wakem. Bibi Wakem. Pindah ke rumah Dan dinas. sama ada ini kan dulu biayai si Randim. Randim, ya. Ya. Terus membiayai ada waktu itu kalau nggak salah di yang dari bapak dari kelas 2 SR itu sama bapak dijadikan pesuruh kecamatan. Sampai sekarang sebenarnya masih hidup lagi udah umur 80 berapa. Jadi hidupnya biasa masih ada di karena akhirnya di pegawai kecamatan di zaman itu namanya Pak Randim. Randim. pesuruh. Randim. Sekarang rumahnya di Telhap Kidul, tapi kalau Ya, aneh harus Telhap Kidul. dijemput ya. Sebelah mana nih SD Bu? Rumahnya sebelah Sebelah SD kalau nggak salah setelah itu pasar, SD, ya, nggih. pasar, jembatan, Jembatan kanan, ada yang ke sana, ke kanan, masuk jembatan Alit, lebar. itu Nggih. kira-kira sekitar 1 kilo ya. Nggih. Nanti ada waktu itu sih masih rumahnya baru 3, Nggih. tapi nggak tahu sekarang no, sama-sama lah. Di situ salah satunya 3 rumah itu salah satunya rumahnya Pak Randim. namanya Masih Pak Randim. sekarang udah 80 lebih ya. Jadi kalau misalnya ini harus kita panggil. Kalau nggak salah hanya ditolong aja dulu aja. Kang Randim itu dari bukan keluarga kan? Bukan adik Bibi Wak. Ya, jadi ini pembantu Bibi Wakem ini punya adik, ditolong juga sama bapak dulu, almarhum. Jadi Mbak Yune, Bibi Wakem jadi pembantu, adiknya ya suruh kerja di rumah lah gitu. Tapi sambil sekolah, waktu itu SD, Sambil sekolah apa SMP apa ya? SR, waktu anak sampai SR. kan kakak kelas. Pak Randim tamat kan belum ada pesuruh kecamatan. Oh iya, dari Sama Solo. bapak, iya, sama bapak wis ndem kowe ora usah sekolah SMP, gelem ora nek jadi pesuruh kecamatan. Nah, jadi terus Jadi pesuruh. kecamatan. Ya, ya. Karena menolong aja itu. Ini kan Pak Sumedi nggih, penatus nggih. Kalau Pak Sumedi itu penatus karena Penatus lapor. Tahapor yang dulu rumahnya disewa sama Nggih. Pemda untuk kantor kecamatan sama rumah dinas kecamatan. Oh, itu saya ingat itu. Di situ saya di situ saya 1 tahun dia pindah ke situ saya kelas 5 naik kelas 6. Nggih. Nah, saya sekolah di Purworejo. Bapak lagi bangun mereka rumah yang itu. Saya naik kelas 2 dan berapa belum sampai kenaikan kan nggak salah Belum. Bapak izin. Kalau Bapak, dihitung dari tahunnya kronologinya dereng. Iya, Bapak belum ada 1 tahun, tahu-tahu pas saya lagi nari perpisahan kepala sekolah pindah. Om saya yang menjadi kepala bagian Purworejo kan, saya ikut om di situ di Purworejo. Saya dipendok di sekolahan, gawe derek ke sana, sudah kejadian menikah. Sudah kejadian bapak gugur menikah. Pak Sumedi ini kenging DITI mboten Bu? Pak Sumedinya. Pak penatusnya, Pak penatusnya juga gugur enggak Pak? Oh, sok. Oh, pernah DI apa enggak gitu? Enggak. Enggak, karena itu kan telah pelor. Tahap Oh, Sing sebenarnya hanya Telhap Kidul. Nah, ini kan Telhap Kidul kan dari Kemocing. nggih. Ya, makanya Desa masalah ya. Kemocing, Desa Coba kalau Kemocing, umpamanya- naik ke atas sedikit. Nggih. Lajeng ada Sarian sebelah kanan. Iya, leres. Sebelah kiri. Nggih. Nah, sekarang yang untuk SMP. SMP Sampai 3. Nah, itu yang monumennya itu dulu yang rumahnya Bapak. Oh, di situ. Berarti Makanya maksud saya kita setelah ini nggih. nanti kapan-kapan ada Saged. waktu, ayo bareng. Nggih. Nanti saya tunjukin yang saya ingat suku-suku dengan Mbak Ayu juga. Artinya nanti teman-teman bisa dipoto juga. Leres nggih. Teman jadi Telhap Lor mana, Telhap Kidul mana, gimana kan ya. Sehingga teman-teman ini, adik-adik ini
bisa membayangkan lebih Nggih, jelas bisa lagi. mendeskripsikannya Ya, kan. gitu. Ya. Nanti kan bisa dari udah lihat monumen, nanti kita bisa ke rumah Pak Randim. Oh, oke. iya, laras, iya. laras, laras. Ke rumah Pak Randim. Nah nanti Pak Randim biar yang antar ke Lahaplor. Saya kan lupa jalannya Mas. Sama ini ya yuk bisa juga bisa pada malam ya juga kita ke ini ngalor ini satu buah sing Karangreja Nggih. pasal sebelum naik itu kan ada jalan yang ke kanan yang ke kecamatan itu ke rumah apa Pak Lurah Lah iya, nenek Pak Mas. konsumen itu maksud saya juga ke sana karena ada jalan kalau yang Kang Randim itu kan yang dari selatan ini dekat nyebrang sungai itu Saya kecil nggih. dan naik gitu. Iya, Tapi kalau ini harus ke atas dulu sebelum naik ini ada jalan ke kanan. Kanan, tapi Nah itu rumah camat yang apa? Yang dulu yang pertama yang punya Pak Sumedi itu di situ. Nah nanti kita lihat tentunya sudah berubah gitu ya. Tapi bisa membayangkan karena menyusun buku kan. Nggih. Monggo kalau umpamanya nanti memungkinkan, ayo, alhamdulillah saya punya waktu, ya mudah-mudahan sehat, ya sama-sama puasa, jadi nggak perlu traktir saya. Gitu. Kalau nggak kan traktir soto sokar aja kan. Nah, saya sekarang kalau makan itu punya syarat Mbak Yu, apa aja Mbak? Syaratnya satu adalah empuk. Nomor 2 ora pedes. Nomor 3 enak banget. Itu ibu kalau udah kayak gitu itu udah wah. Oh yang sayur bening, sayur sop. Ini berdua itu sama kan nasinya ke rontok sedikit, ya tidak diunyak-unyak. Nah palsu semua sih. Wong ayam bae orang Bu. Kayaknya orang bisa mampu ya, Bu. Bu. Aduh, kayaknya ibu yang makan. Godok maning ben empuk kok itu. Sampai begitu. Nah, ngerti karo apa? karbo. Kalau sendok bisa, alhamdulillah piye. Panganane wong nom. Oke. Terima. Oke. Jadi tadi sudah ya tahun 1991 itu ya. Bapak Camat dan keluarga yang isinya Bu Sukarmina, Pak Yudi Bediantono, waktu masih SMP, Wahyono Adi Parmono, SR kelas 5. Tapi dulu maksud itu sekolahnya di Bogosari, SMP-nya karena di Telahan nggak ada, Kosong dia. adanya di SMP-nya di Bogosari. Jadi dilaju. Itu polasi dulu itu kan nganggo apa kan Over hanya 2 kali. Jadi kalau nggak ada di jalan. jalan itu Power saya berjuang apa? Power power oplet. Power ki Oplet ya Pak. kayak Lebih tinggi lagi. Puter, jadi enggak Sing film kan. depannya masih Iya. Kasih anak Bang. Dari tahun dulu masih sepeda masih Jarang banget. belum ada listrik, masih pakai petromak yang Oke ya. Gentil Jadi banget ya. Wahyono Timbang SC kelas 5, Sri Winarti Andayani umur 4 tahun dan pembantu Bibi Wakem dan Pak Randi Matinya. Penasaran Pak Randi. Begitu Sehat sudah rumah sudah dibangun oleh Pemda, pindah ke rumah dinas Camat Karangreja di Telahat Kidul, pinggir jalan besar dekat pasar dan jembatan. Jadi dulu saya ingat itu di sampingnya itu masih pasar, nggak tahu sekarang kalau pasar bukan pasar ya. Sekarang pasar ikan. Ya, belakangnya. pasar tapi enggak besar, masih ada, tapi enggak Iya, besar. masih ada tapi kecil kan. Iya. Banyak toko-tokonya kan. Kalau dulu itu pasar kabeh. yang dulu untuk kecamatan. Pusatnya malah situ. Iya. Berarti pusat pemerintahan, Pasar rakyat. pusat ekonomi, ada keamanannya juga. BUDM-nya itu nggih. Sekomplek niku berarti. Iya, di kompleks itu. Oke, ya. Nggih. Jadi itu apa? Saya tulis begitu. Nah, sudah. Sekarang kita masuk. Peristiwa pemberontakan
pada tahun 1961. Waktu itu kan kita belum tahu itu DITI. Kan itu diketahuinya setelah Ada yang meninggal, DI-nya ada yang ada yang meninggal situ, TNI Polri sudah menolong gitu kan, oh ternyata ini DITI. Ya pada waktu itu sih, ya karena Bapak langsung seto juga, saya sendiri juga nggak ngerti. Tapi setelah saya dijelaskan, ini kayak tuliskan cerita bahwa itu ternyata DITI. Makanya saya ceritakan dulu dengan pengalaman saya bahwa pada waktu itu hanya gini, karena Mbak Yu ini di Purworejo. Jadi pada saat itu Mbak Yu di Purworejo, yang di rumah itu Bapak, Ibu, kemudian Mas Yud, Pak Wahyudi, saya, adik saya, Bibi Wakem, dan Kang Randi. Nah, sudah ya. Oke, Mas Dwi sudah, Kang Dwi. Nah, Bu Sri Winarti nih? Ya waktu itu ada. Meninggal. Enggak kan dulu ini baru cerita belum sampai meninggal. Ini kan baru, ya itu waktu itu ada. Dari ibu, bapak dulu, bapak, ibu, Pak Yudi, Wahyono, Sri Winarti, kemudian Bibi Wakem, dan Kang Randi. Ini masuk nih. Ini saya yang dengar sendiri nih, ya. Jadi saya hanya cerita juga apa adanya, sesuai dengan apa yang saya dengar, saya lihat, ya. Saya dengar dan saya lihat, ya. Tapi ada tambah-tambahan cerita setelah peristiwa. Ya, oke. Sudah lihat tadi ya, di Komplek Kecamatan Karangreja di Telahap Kidul ya. Tapi hari dan tanggalnya nggak jelas, hanya tahun 1961 setelah perumahan dibuat dan Pak Camat sekeluarga pindah itu. Kurang lebih jam 8 malam, atau 20.00. Ini saya sudah mulai ini ya. Jadi di rumah ya pada santai, dan catatan dulu bahwa Bapak dulu kan senangnya itu suka mengumpulkan pegawai-pegawainya untuk gamelan. Jadi Bapak dulu punya gamelan di rumah. Memang rumahnya gede itu, di depan ada 2 set gamelan. Itu sering kalau ada acara apa gitu, nanti ibu yang bikinkan mie gitu kan, itu ngambil pegawai-pegawai kadang-kadang dari kelurahan gitu, itu pada gamelan. Ini hobinya bapak saya almarhum. Apa seni gamelan ya. Oke, jadi itu di rumah itu ada. Oke, pada suatu saat saya mendengar begini, ruang tulis ya. Wah. Tulis ini ya. Pada waktu itu, kemudian di luar rumah, kemudian saya melihat Bapak masuk kamar, buka lemari, ambil pistol. Jadi Pak Sumarmo masuk kamar, karena tadinya di ruang tengah, masuk kamar, kemudian buka lemari, ambil pistol. Kemudian memberitahu, Bapak ini ambil pistol, memberitahu Ibu Sukarmina, Kamas Wahyudi, dan Sri dan saya dan Bibi, yuk pada umpetan, pada bersembunyi, bahasa Indonesianya kayak gue ya. Pada umpetan, gue lagi bahasa Inggris. Nah terus akhirnya itu udah ya. Ini Bapak menginstruksikan itu, tapi ambil pistol dulu, terus pada umpetan. Itu kemudian saya sampaikan di sini. Pertama dari Bapak sendiri ya. Bapak ambil pistol, kemudian di ruang tengah sambil ngasih tahu dan sebagainya, sambil mendengarkan.
nutup pintu dulu, ya saya ingat dari pintu depan tutup, pintu belakang tutup. Kemudian di sini Kamas Wahyudi almarhum yang sini itu tetap di kamar yang saya kan kamarnya dari kamarnya begini. Ini menghadap ke selatan. Ini depan itu ada ruang tamu, kemudian ada yang untuk gamelan. Kemudian di sebelah barat ini kamarnya ibu bapak sama Dik Sri, satu kamar agak besar. Kemudian ruang tengah. Kemudian di sini kamar saya sama Mas Yud. Ya. Karena Mbak Yud dari Purworejo sekolah. Jadi saya dengan Mas Yud di satu kamar. Jadi begitu ada dua sudah, ayo pada bersembunyi, ngumpetan. Kemudian Mas Wahyudi kamar sendiri masuk kolong, barangkali gitu ya jelasnya ya, karena dia selamat sih ya. Tapi kemudian ibu mengajak saya dan Dik Sri masuk kamar. Ini kamar bapak ibu. Yo umpetan. Nah saya masuk duluan. Ya ini kamarnya kamar dari besi. Apa jenis? Oh, panjang besi itu ya Pak? Iya, jadi kan dhuwur. Tidur besi itu kan dhuwur. Nah, tapi kan pakai spraynya kan juga agak panjang sini kan. Tapi kan tidak sampai ke tanah. Jadi kira-kira semene lah, ya. Nah, kemudian ibu mengajak saya dan Dik Sri masuk kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Maka saya masuk dulu. Saya yang paling samping dekat tembok. Terus Dik Sri dimasukkan bawah, dia masuk ke kemudian di samping saya di tengah. Nah, kemudian ibu baru masuk di paling pinggir. Jadi pada waktu itu akhirnya kita bertiga di kolom tempat tidur besi. Nah, kemudian saya mendengar ini betul-betul saya hanya menceritakan diri saya. Terjadi gitu saya dengar, buah. Nah, pintu depan didobrak sama pemberontak waktu belum tahu DITI. Ya, pemberontak apa? Jadi pintu karena ditutup tadi kan sama bapak kan, sama almarhum, dobrok, buah. Nah, kemudian jadi suara buah pintu depan didobrak oleh pemberontak, masuk beberapa orang. Nah itu hanya jumlahnya saya tidak tahu, tapi berapa orang masuk. Kemudian dengar jadi begitu masuk, tembak menembak dengan bapak hanya dengan pistol kecil. Pistolnya kecil kan? Saya dengar itu pistolnya kecil dulu, camat itu. Tapi ya saya nggak ngerti ukuran apa, orang jadi tentara. Hanya dulu pakai pistol. Jadi, tapi kalau nggak salah saya lihat dulu ada DI-nya itu, pemberontaknya itu bahwa ada yang bedil, panas panjang. Kalau sih nggak bedil, itu yang untuk ngancam ibu itu bedil nanti yang cerita nantinya. Tapi ini dari terjadi tembak menembak antara Bapak Sumarmo. Dua. Ya. Nah, di sini. Jadi Bapak Sumarmo membela diri dan menjaga. Ini tugasnya Bapak Sumarmo membela diri dan menjaga keluarga dari pemberontak. Saya tidak nulis DITI karena pada waktu itu belum tahu, ya. Itu setelah diketahui, itu setelah besoknya lebih lanjut adalah dari TNI dan polisi. Dari kantor Kodim Probolinggo. Kan katanya ada yang jadi mata-mata dari kelurahan Sangguwatang apa itu? Sangguwatang ada. Sangguwatang itu nih. Sangguwatang ikutnya berarti Karangjambu. Oh, berarti kalau logikanya kayak gitu arahnya itu harusnya dari timur. Sopo Ya.
dari gerakan gerombolannya karena Bukan, saya dengar itu ya itu malah justru turunnya dari barat. dari Karangreja, Karangjamu itu ayam atas itu ya Pak? Lewat ke Silestreng gitu katanya sih. Ke Karena Silestreng, Telahap Kidul yang mene marotwane ranjang. Telahap Kidul gitu. Telahap Kidul, yang bukit itu ya Bu? Kok katanya gini. Jadi ya, ini ceritanya ya yuk ya tadi ya. Setelah beberapa hari dulu saya mendengar bahwa ada selain satu yang meninggal di luar, ya tadi silakan ya, itu si pemberontak ini ketemu ada di daerah pegunungan sebelah barat. Jadi dia larinya bukan ke timur, itu kemana kalau ke timur kan sawah-sawah itu. Kalau ke utara kan naik ke Karangreja, tapi kalau ini kan ke pegunungan karena ceritanya begini, DITI dulu larinya kan karena serangan dari mereka itu kan dulu DITI kan berasal dari Bandung Selatan. Nah kebetulan di Bandung Selatan itu kan dikejar sama TNI Polri karena di sana banyak merampok, banyak membunuh dan sebagainya. Kemudian TNI Polri mengejar mereka, nah itulah lari ke bawah Gunung Slamet. Jadi kalau ke bawah Gunung Slamet itu sebelah barat kecamatan. Nah itu apa yang kemudian Polsek Karangreja mendirikan Subpolsek di Karangreja itu di Serang itu ya Pak? apanya? Kan ada pos polisi Karangreja di Serang. Ya sekarang sudah nggak ada, udah di Serang dulu yang sering di kalau orang dulu ya, yang sering diambah DI dijarah kalau zaman dulu dijarah hasil ini panenannya itu desa Serang sama Kuda Bawa. Oh, Nah itu Serang juga neng di sini. Serang itu berarti di bawah gunung Slamet Pak. Berarti Gunung apa? Gunung Slamet. Nah itu makanya ini larinya ini setelah selesai saya hanya mendengarnya ada, jadi ternyata bapak itu bisa nembak 2. Karena barangkali isi pistolnya itu kan cuma sedikit, ada berapa 5 atau berapa, ternyata yang kena 2. Satu mati akhirnya dibawa keluar oleh teman TNI, yang satu itu belum tidak mati tapi kena badannya barangkali, terus akhirnya malah dengarnya ketahuan karena di sebelah barat di daerah pegunungan itu mati dia. Makanya ada yang nemu, ternyata ada orang meninggal di sana gitu. Wah, terus akhirnya saya dengar lebih lanjut setelah saya SMP gitu dengan katanya itu adalah juga DITI, jadi larinya itu bukan ke timur, bukan ke utara, ke Karangreja, ke Telahap Lor gitu, Karangreja, bukan ke selatan, ke Bogotsari, tapi ke pegunungan. Makanya kita nanti lihat. Ya, tapi ditulis dulu nih, ya. Ini tulis dulu. Nah, ya. Membela dan dari dor saya mendengar suara buah. Nah ini setelah buah dari buah. Nah, saya dengar gitu, Bu, aku mati di sini. Akhirnya bapak berarti udah kenal. Jadi ternyata bapak dor tadi dari buah kan, buah. Kemudian saya dengar, Bu, aku mati di sini. Nah, dan setelah itu, ini saya yang cerita ya, saya tahu ya. Terus nggak tahu lagi, hanya kemudian tiba-tiba udah kurang lebih setelah beberapa menit, Bu, aku di sini, itu suara itu. Jadi saya itu bawa tempat tidur, istri dan ibu. Ya. Nah, tiba-tiba masuk kamar, kalau nggak salah waktu itu kelihatan 2 atau 3 orang gitu, sepatunya itu. Kemudian lemari buka, lemari di kamar. Nah ini yang lalu saya sampaikan sekarang kepadanya, ternyata barang-barang yang di lemari itu diambil. Ya kan dia membongkar lemari kan ada tujuannya. Ternyata DITI ngapain coba pemberontak ini? Penjara juga, merampok juga ya. Tuh, merampok.
Karena ternyata dia dapat gaji dari mana? Iya. Dapat makan dari mana? Dia dari merampok analisis nih loh ya. Iya. Analisis. Monggo nanti dipikirkan bagaimana. Karena hati-hati, ternyata saya pernah mendengar di TV ya waktu itu. Kurang lebih sekitar masih sudah 1 tahunan itu. Sudah ada ustaz atau sopot yang dari itu waktu memberikan informasi mengenai organisasi Islam DITI masih ada. Saya mengatakan ya Allah ya Rabbi ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. DITI kok masih ada, ternyata nggak dibubarkan. Saya pikir dibubarkan. Nah ini monggo kalian anak-anak muda ya, apakah ada ormas DITI masih ada di NKRI ini? Ya. Nah ini di TV dulu itu saya lupa Ustaz Soko yang menyampaikan ternyata DITI masih ada. Tahu DITI singkatannya apa? Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Oke, good. Oke, jadi itu tadi dor. Kemudian berak. Bu, aku masuk besi. Udah. 2 orang pemberontak. Nah itu saya lupa ingat, tapi kelihatannya 2 orang satu pemberontak masuk kamar Bapak Ibu tadi. Kemudian membuka daun pintu lemari yang dikunci, bobrak. Oke. Nah setelah itu ada barang-barang yang satu diambil, kemudian yang satu itu dapat kotak besi. Kotak besi. Apa itu kira-kira? Berangkas keuangan. Kursi apa? Berangkas kantor dari besi yang isinya uang kantor. Ini barangkali zaman dulu karena belum ada TV ya. Anaknya radio. Radio satu kecamatan hanya 1 di kecamatan kok. Iya. Nah, jadi waktu itu uang kantor sistem karena ini kan bangunan baru. Nah, ini analisis. Karena bangunan baru sehingga uang kantor ini waktu itu dititipkan di rumah Pak Camat. Nah, waktu itu ini yang saya ingat ya. Astagfirullahaladzim kalau saya keliru ya. Karena saya lihat begini, wah, waktu ngambil mereka berdua ini belum lihat kami, belum. Terus apa? Berangkas kantor ini yang besi tadi ditaruh di bawah, berat. Nah ini saya udah mulai melihat. Belum bisa, karena udah dikunci kan. Akhirnya dia menggongnya, ya lihat kaki ibu. Nih, tulis ya, lihat kaki ibu, kemudian kaki ibu saya dipukul dengan bedil yang bawa Kopornya itu. Iya, bukan yang runcing ini, tapi yang kayunya itu. Kopor senapan. Oh keluar. Ibu itu kocok. Udah, ya, ibu terus muter terus keluar. Kamu siapa? Nah ini waktu itu terus kemudian itu saya istrinya Pak Camat. Dia istri tak pegang gini, malah nangis. Saya takut kan. Terus aja dia istri keluar, aduh, dipotong sama ibu. Kamu, Bu Camat, kamu pegang kunci ini tidak? Nah ini saya dengar betul ini. Bahasa Indonesia Pak? Ya? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Wong DITI kan orang butuh wong Purbalingga. Wong ngerti saja. Kalau DITI di Brebes juga ada Pak? Iya, Brebes. Tapi umumnya dari mana? Asalnya dari mana? Jawa. Itu. Jadi saya dengarnya bahasa Indonesia. Akhirnya yang saya dengar itu, udah kalau gitu tembak saja. Dor, waktu itu saya dengar terus ada 2 suara ini. Saya dari bawah tempat tidur, berat. Ibu saya telentang, istri di dada. Oke, ini. Jadi ditembak oleh DITI. Nah, ya,
terus akhirnya ya Allah, kan udah bapak tadi udah teriak, Bu aku mati dhisik gitu kan. Ternyata sekarang tinggal dari ibu tembak saja, tapi ibu sih hanya bang. Terus tapi akhirnya setelah itu saya lihat lagi, begitu bongkar lagi gini, nggak tahu berangkas kantornya, terus katanya dibawa keluar gitu. Terus saya ini yang satu belum mati. Jadi kaki badannya ibu diginikan gitu. Ini satu belum mati. Ternyata barangkali ibu pingsan. Coba bayangkan ya, seorang ibu bopong anak ditembak dalam jarak dekat begini. Ya, udah. Tapi ternyata nggak berubah. Saya lihat ini satu belum mati. Oh, udah mati. Udah bakar. Nah ini tulis ini. Bakar. Akhirnya ambil itu kasur. Oke. Jadi pemberontak instruksikan bakar. Atau kasur ambil. Jadi kasur itu diambil yang di atas saya. Loh, tapi kok saya nggak konangan? Karena setelah kasur itu ada klosol biasanya. Ada klosol, setelah klosol kemudian papan. Jadi saya nggak kelihatan karena saya kan di pojok gitu, samping itu. Kasurnya diambil, dibawa ke ruang tengah, kemudian siapkan minyak. Nah ini dengar saya, siapkan minyak. Jadi barangkali ada minyak yang di kamar mandi, di kamarnya di dapur, di mana gitu, atau mungkin juga membawa mereka. Nanti dulu, ini baru ya kan. Nah setelah itu baru turunkan Petromax. Ini karena udah pernah dengar, jadi saya cerita istrinya ngingatin. Orang masih muda kan pelupa ya, baru 35 tahun kan. Jadi terus Petromax itu banting itu, tapi ya, minyak kan sudah bulok. Akhirnya udah mulai kebakaran. Barangkali termasuk minyak-minyak itu untuk yang diberikan bukan hanya di tengah kan, lampu-lampu yang lain. Nah, jadi kemudian mereka udah pergi, udah nggak ada di kamar kan, udah hanya saya diam aja ini. Aduh, waktu itu saya bapak udah seto, ibu udah seto. Akhirnya tapi waktu itu setelah mulai panas sekali nih ya, saya penting udah rumah kan udah terbakar ini. Nah, kemudian kok saya mendengar apa? Udah metu. Tapi barangkali apa suara ibu, tapi ternyata waktu itu ibu ngadiko dari duduk. Tapi saya ingat dulu, barangkali dari malaikat atau dari Allah. Ya kok udah metu. Saya dengar itu, akhirnya saya berani. Yang saya kan masih kecil, Pak, 5 SD. Terus akhirnya saya berangkat keluar itu, saya lihat ibu. Terus saya berdiri gitu, saya keluar ke kamar. Aduh, saya lihat bapak. Udah, terus akhirnya saya keluar. Nah ini saya sekarang ceritanya kaitannya dengan apa? Lain-lainnya. Terus setelah nanti, karena saya keluar, kemudian dari rumah tadinya mau ke belakang, kan ada pasar. Kemudian di belakang luar pasar ini saya terus nyebrang jalan, akhirnya masuk ke ada taman tanaman itu, alang-alang dan sebagainya. Terus saya sembunyi di bawah jembatan. Tapi belum turun ke jembatan saya, tiba-tiba Bibi Wakem. Loh, ternyata Bibi Wakem hidup waktu itu kan. Nah, terus akhirnya saya berdua Bibi Wakem sembunyi di bawah jembatan. Dan ini peristiwanya begitu, dan lebih lanjut saya waktu itu hanya mendengar ada mobil datang, barangkali TNI Polri. Ini barangkali ya, itu sudah dan jadi. Nah tapi begitu apa? Pagi-pagi sudah agak terang itu ya. Awal-awal dari ya barangkali habis subuhan kan sudah mulai agak terang. Itu tadinya saya
dengan bibi gitu kok tiba-tiba ada datang itu pada datang. Barangkali ini rumah sudah dipadamkan, kemudian jenazah ada di dalam, kok berapa jenazah kan gitu kan. Barangkali mereka diskusi ternyata pada masih hidup, itu ada yang masih hidup, termasuk saya, nah, kakak saya almarhum. Nah akhirnya pada waktu itu polisi ada 2 orang itu juga turun, tapi ya tadinya ke bawah, sungai ke bawah ini, tapi akhirnya lari, ada yang ke bawah jembatan. Terus ada lihat saya tadinya ngumpet sama bibi ini, tapi ada orang di, saya masih takut kan. Nah, tapi langsung dekatin lagi dulu. Bisa, ini putranya Pak Camat. Aku polisi. Terus akhirnya aku polisi, saya ingat gitu. Terus akhirnya, nak, sini nak. Ini putranya Pak Camat, ini sini nak. Terus saya tuh digandeng, dibopong itu. Tadinya mau dibopong tapi saya nggak mau. Saya digandeng aja. Terus naik lagi, dibawa ke mobil. Di mobil polisi. Dan setelah di atas, tapi saya hanya sendiri waktu itu. Maksud nggak ada. Kan dia itu kan masih udah di Purworejo. Terus saya akhirnya dari mobil itu dibawa polisi. Saya kan pakai kolor, taruh kaos kan karena mau tidur. Terus dibawa dulu, saya hanya lupa ingat sih, tapi saya ingatin dulu kalau nggak salah apakah di Kawedanan Bogosari atau sudah masuk ke Kabupaten Purbalingga, itu saya lupa ingat. Tapi akhirnya saya hanya diberi baju, terus kemudian diberi celana, terus saya dibawa ke Kabupaten Purbalingga. Nah begitu di Kabupaten Purbalingga di depan, ya, itu kok ada ibu-ibu pada nangis. Ada beberapa ibu-ibu pada nangis. Jadi kalau nggak salah masuk kabupaten ya, kan di sana ada masuk ruang sana kan, ya, di depan. Ini kok ibu-ibu pada nangis, di situ ada beberapa kursi gitu. Saya kan hanya bapak udah seto, ibu seto, tapi kan karena mau ditemukan siapa menurut ya waktu itu saya berpikir begitu. Karena pada waktu saya keluar, ibu juga masih terlentang, itu masih pingsan. Terus saya sebut pingsan sekarang, kalau dulu ya istri saya udah meninggal, udah wafat gitu. Ternyata ibu hanya pingsan. Ibu itu hanya pingsan. Jadi ditembak ternyata jarak dekat gitu, kena yang kena adik saya. Tapi barangkali Allah ini mau menyelamatkan. Akhirnya ibu pingsan, terus diseri di dadanya. Nah saya keluar. Jadi ya, saya begitu, ibu pada nangis siapa? Aku dibawa. Nah ini gue ibu. Ada ibu, saya itu saya dekatnya. Ya Allah ya Rabbi. Ya waktu bukan ya Allah ya Rabbi, ya Gusti. Ya Gusti. Oh ibu lihat saya, Lona. Nah itu ya. Akhirnya saya nangis itu di rumah Pak Bupati sih ya, depannya kan luas itu. Nah di situ ketemu ibu, saya alhamdulillah ya. Akhirnya masjid orang itu, ya. bersama masjid. Dulu orang masjid. Nah itu masjid kan nggak cerita juga, saya nggak ngerti. Tapi akhirnya kan waktu itu kan dibawa ke Purworejo, ke tempat jadi adik yang ini. Jadi waktu itu dibawa ke Purworejo. Di tempat adiknya, jadi ceritanya adik ibu saya itu kan satu kandung 14 ya. Nah, ibu saya nomor 3, ini adik yang nomor berapa? Adin, itu suaminya waktu itu komandan Kodim ya. Komandan batalion di Purworejo. Nah ini Mbak Ayu di sana. Nah, terus kami dibawa ke sana. Kemudian saya, ibu, ada Mbak Yu kan di sana. Nah itu dibawa ke sana dulu. Nah setelah itu di sana hanya berapa hari, kalau nggak salah 3 hari, barangkali kan waktu itu kan kalau nggak salah rapat pertemuan ibu dengan adik-adik itu kan.
termasuk Om itu, akhirnya ibu dibawa ke Cilacap di Yang Kauman, mampu karena dulu kan Mbah masih sugeng. Jadi ibunya Ibu Sukarmina. ibu Sukarmina, ibu saya itu masih sugeng tapi udah sepuh sekali. Nah itu di Kauman Cilacap. Di Kauman Cilacap. Jadi dari Masjid Agung Cilacap itu masuk satu rumah, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 5. Rumah kelima sebelum jalan Kaumannya. Gitu. Jadi samping baru setelah itu satu rumah lagi baru jalan Kauman di Cilacap. Besar yang sekarang. Yeah. Nah itu sudah sampai di sana. Jadi kami dulu kalau ya itu kan tetap masih di Purworejo, Mas Yud, saya, ibu ikut Mbah Putri. Dan waktu itu ceritanya lebih lanjut ini ya, karena ibu belum dapat pensiun kan sampai 3 tahun dulu. 29 bulan. Enggak lebih ya, ini waktu saya dengar hanya cerita-cerita itu. Karena ini jadi kan proses itu kan data-datanya kan nyari-nyari dan sebagainya karena kebakaran dan sebagainya. Jadi kalau nggak salah lama pensiunnya, sehingga ibu dulu itu jualan. Makannya dari sokongan-sokongan dari kantor-kantor. Dan zaman dulu SSKGN itu, kalau sekarang apa? Keuangan mungkin ya. Tapi termasuk ibu, saya sih nggak tahu mengenai cerita itu. Yang saya ketahui ibu dulu itu ada jatuh. Kalau jam 3 pagi bangun gorengin tahu tempe. Nah itu nanti pagi-pagi ada bibi-bibi yang datang jualin Kilau Pamor. Itu saya kelas 2. Saya disuruh pindah ke Cilacap. Saya kelas 2. Jadi itu cerita, tapi ini hanya cerita keluarga ya. Cerita keluarga, apakah mau diterusin sama dulu apa cukup? Karena ini keluar pahlawan Sumarmo kan. Kalau mau diterusin boleh, kalau udah cukup, monggo. Tapi akhirnya ceritanya saya dimasukkan, dipindah di situ di Sekolah Rakyat SR1 Cilacap.